Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita yaitu Petani Polikultur. Nah, oke teman-teman, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang cabai media polybag dengan jenis CMK Karisma. Nah, oke teman-teman, pada saat ini usia CMK Karisma ini usianya itu adalah 35 hari setelah tanam atau 35 HST ya teman-teman. Nah, kemudian di usia 35 hari setelah tanam ini ya, CMK Karisma pertumbuhannya sangat pesat, gesit ya. Kalau menurut saya cepat dan gesit. Kalian lihat bisa kalian bisa lihat perkembangannya sendiri di video ini ya. Baru ngomong sebentar aja udah belepotan ya teman-teman. Nah, jadi di usia 35 hari setelah tanam itu tinggi CMK LW02 ini itu sudah kita lihat 1 2 ya, kemudian 3-nya dari sini. Nah, ini udah nggak kelihatan. Jadi tingginya itu sekitar 70 sampai 80 cm teman-teman ya untuk tinggi CMK Karisma ini. Nah, di usia 35 hari ini buahnya sudah nampak besar ya. Bagian bawah maksudnya teman-teman ya. Nah, seperti ini bagian bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Nih ya. Bagian bawah buahnya sudah nampak besar, hijau pekat ya teman-teman ya. Kemudian di atasnya juga sudah ada buahnya. Ada sebagian yang rontok teman-teman buahnya. Jadi ini kemarin ya, waktu di usia 33 hari itu kena angin lagi teman-teman. Kena angin lagi sehingga mengakibatkan beberapa patah. Nah, seperti di sini, ini ya, terdapat patah teman-teman. Nih dia patah sebelah, jadi ini cabang Y, patah sebelah, jadi tinggal sebelahnya sini. Nah, akibat angin yang kencangnya tadi itu banyak sekali kejadian kalau orang Jawa itu istilahnya sengkleh teman-teman ya. Jadi tanaman kita tuh sengkleh, ada beberapa, cuman kemarin sudah kita tali teman-teman ya, sudah kita tali agar nggak sengkleh teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bahas lagi yang kemarin ya teman-teman ya. Yang kemarin habis kena keriting, alhamdulillah bisa pulih ya, seperti ini. Nih, tapi ini belum maksimal teman ya. Nih, ini ada bekasnya seperti ini. Kalau kalian yang mengalami, nah seperti ini teman-teman ya. Kita ambil aja nih, nggak apa-apa. Sebagai contoh, biar jelas kalian. Nah, penyakit keriting seperti ini itu menjadi momok petani cabai sekarang ya.
Jadi yang nanam cabai itu banyak sekali terkendala masalah keriting yang sejenis ini ya. Ini bukan virus kalau menurut saya, dan bukan juga karena hama. Kalau kalian nggak percaya, lihat di tanaman kalian ada hamanya atau tidak. Walaupun kalian sudah semprot setiap hari ya, hamanya itu nggak ada, itu tanaman ada yang keriting seperti ini teman-teman. Nah kemudian di sini sudah saya coba ya, nih sudah saya coba. Awalnya dia juga keriting seperti itu teman-teman, nih ya. Jadi dia masih bisa pulih ya, nih seperti ini masih bisa pulih. Kemudian di sini lagi proses teman-teman ya, proses. Kemudian di sini kita lihat juga yang kemarin patah ya, patah. Nih teman-teman ya, kemarin yang patah di sini. Kemudian sudah membuat tunas baru dan tumbuh nih. Ini juga nih tumbuh. Yang ini belum seberapa besar ya. Ini ada. Yang ini yang besar teman-teman ya. Jadi patah tunasnya, kemudian tumbuh lagi dari samping. Ya, patah batang utamanya patah, kemudian tumbuh tunas samping, dan besarnya tunas ini udah sama dengan batang utama. Pertumbuhannya cepat teman-teman ya. Jadi dia langsung nyusul. Jadi ketika usia berapa kemarin dia kena angin besar sehingga banyaknya patah, ini pertumbuhannya cepat teman-teman. Jadi cepat menyusul teman-teman ya. Nah seperti ini. Padahal ini awalnya patah ya. Nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 yang patah. Patah dari tengah ya. Kemudian patah sampingnya ada 1, 2, 3. Ada 3 patah samping. Nah untuk CMK Karisma ini dia memang posturnya tinggi teman-teman ya. Ini batang utama seperti ini. Nah ini cabangnya pertama. Dia memang tinggi, daun-daunnya pun besar ya. Nih teman-teman ya, daunnya besar-besar, hijau, bagus. Nih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pemupukan yang pertama ya. Sebelum perawatan kita masuk ke pemupukan dulu teman-teman ya. Nah untuk pemupukan CMK Karisma yang saat ini usianya 35 hari setelah tanam atau 35 HST, itu kita menggunakan dosis untuk satu batangnya itu 3,5 gram teman-teman ya. 3,5 gram berarti kalau 100 batang kita NPK nya ini itu pakai 300 gram teman-teman. 300 gram itu kurang lebih 2 gelas setengah ya teman-teman ya. Nah ini 1 gelas pertama sekitar 200 gram, kita masukkan gram ampere. Kemudian kita ambil lagi sebanyak setengah gelasnya teman-teman. Pupuknya sudah mau habis nih teman-teman. Ini ya setengah gelasnya. Nanti kita semuakan aja karena ini memang sudah habis ya. Nah jadi 300 gram NPK nya. Kemudian di sini kita menggunakan MKP ya. MKP itu saya menggunakan 3 sendok. 1, 2, 3. Selanjutnya kita menggunakan pupuk mikro. Ini sebanyak 1 sendok teman-teman. Nah, kemudian kita aduk sampai benar-benar larut sempurna ya. Nah setelah itu kita masukkan H2O2 atau hidrogen peroksidanya sebanyak kurang lebih 50 mili untuk 50 liter air. Nah itu kalian bisa tambahkannya itu sebanyak 50 sampai 100 mili, dalam arti 1 sampai 2 mili per liter air bisa. Nah selanjutnya kita aduk dulu sampai larut semuanya. Nah setelah pupuk larut semuanya, kita langsung masukkan ke dalam drumnya ya teman-teman ya, yang kapasitas 50 liter air. Nah kita masukkan, kemudian kita aduk ya teman-teman ya, agar larutannya ini bisa tercampur sempurna. Kita ambil untuk pemupukan. Oke. Kemudian selanjutnya kita bisa langsung melakukan pemupukan.
Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut pemupukan ya, kemarin sore polybag ya, media tanam ini kita taburan dolomit, kapur dolomit teman-teman, sebanyak 1 genggam ini untuk 2 batang ya. Jadi 1 genggam dolomit itu untuk 2 batang, karena di sini curah hujannya kalau malam banyak hujan ya, kalau malam sering hujan, kemudian siangnya panas banget teman-teman. Nah, yang saya takutkan adalah nanti pH tanahnya atau pH media tanam cabai ini nanti akan drop kalau seperti itu ya, karena efek cuaca pergantian malam dan siang, yang malam itu terlalu dingin, siang terlalu panas, otomatis mudah lembab. Kalau pH-nya drop akan banyak jamur. Oke, kita langsung lanjut ke pemupukan teman-teman ya. Untuk pemupukan dosisnya sama, kita berikan sebanyak 500 ml atau setengah liter untuk 1 tanaman ya, seperti ini. Nah, kita siramkan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sekali lagi ya. Nah, ini dia. Nah, di sini untuk cabai sendiri sudah besar ya. Sudah bisa untuk disambal teman-teman sebenarnya, tapi ini belum seberapa tua, belum pedes lah. Oke, kita lanjutkan dulu untuk pemupukan semuanya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, untuk pemupukan udah selesai kita lakukan ya. Jadi semuanya sudah kita pupuk secara rata. Dan selanjutnya kita akan mulai ke perawatan ya. Jadi penyepraian rutin 3 hari sekali teman-teman ya. Nah, ini pestisida yang akan kita gunakan dalam penyepraian CMK Karisma Media Polybag. Nah, di sini ada fungisida teman-teman ya. Saya menggunakan fungisida dengan mereknya Nativo teman-teman ya. Nih Nativo. Untuk bahan aktifnya di sini trifloxystrobin dan tebuconazole teman-teman ya. Nah, di sini untuk dosis untuk Nativo ini itu kurang lebih sebanyak 0,5 gram ya. 0,5 gram, sepertinya 0,5 gram atau berapa ini, sedikit sekali untuk teman-teman ya untuk dosisnya. Ntar di sini kita cari yang cabai merah. Oh, dia hitungannya 100 sampai 50 gram per hektar. Nah, di sini yang saya gunakan teman-teman ya untuk Nativo ini itu untuk 1 tank ya, 1 tank seperti ini itu biasanya kita pakainya sekitar 6 gram teman-teman ya, atau kalian bisa pakai juga 0,5 ya, 0,3 sampai 0,5 gram per liter air teman-teman ya. Nah, di sini kita menggunakan 1 sendok. Ntar kita cari dulu sendoknya teman-teman. Nah, saya menggunakan sebanyak ini teman-teman ya. Kurang jelas ya. Ini sebanyak ini teman-teman. Ini kurang lebih sekitar 4 sampai 5 gram. 4 sampai 5 gram. 3 graman ya teman-teman ya. Karena ini sangat ringan. Dan ini air yang saya gunakan ini sebanyak kurang lebih 7 sampai 8 liter teman-teman. Nah, kita masukkan dulu di sini. Ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita menggunakan insektisida ya teman-teman ya. Di sini untuk hama kutu. Kalau itu tadi untuk jamur, yang ini untuk kutu ya. Saya menggunakan Flytop ya. Bahan aktifnya di sini Dinotefuron ya, Dinotefuron teman-teman. Nih, ini saya menggunakan sebanyak 1 ml per liter air. Jadi ini saya penggunaannya itu sekitar 7 ml teman-teman. 7 milian. Nih, 1 sendok juga ya. Oke, kita masukkan di sini. Kemudian kita aduk. Kita aduk dulu sampai semuanya larut sempurna teman-teman ya. Kemudian setelah larut sempurna, selanjutnya kita bisa masukkan ke dalam tangki sprayer yang biasa kita pakai kemarin ya. Jadi kalian udah nggak pakai semprotan yang kecil-kecil itu ya, karena cabai ini udah besar, otomatis bisa habis banyak teman-teman. Oke, kita masukkan dulu dalam tangki sprayer. Setelah itu kita bisa langsung lanjut spray. Nah, oke, kita langsung lanjut ke penyepraian teman-teman ya. Nah, jadi untuk penyepraian kita tetap menggunakan yang kabut teman-teman, seperti ini. Nah, kita spray secara merata ya pada bagian atas cabai. Jadi untuk pertama itu saya spraynya merata di atas bagian cabai dulu.
Nanti kalau obatnya sisa, ya itu kita ulangi lagi di bagian bawahnya ya. Karena ini untuk yang penyepraian ini sasaran kita adalah kutu dan penyakit jamur seperti Phytophthora teman-teman ya. Phytophthora itu banyak menyerang ketika musim hujan dan siangnya panas. Oke, kita spray dulu secara merata semuanya. Nah, oke teman-teman, untuk perawatan CMK Karisma Media Polybag sudah kita lakukan ya. Jadi dari awal tadi sudah pemupukan, selanjutnya kita lakukan penyepraian. Dan pada saat usia 35 hari ini itu kita sudah masukkan fungisida ya teman-teman ya. Fungisida yang sistemik ya. Kita tadi gunakan sistemik, kita gunakan merek Nativo, kalian bisa menggunakan merek yang lain. Yang penting sifatnya sistemik dan kalau bisa sasaran utamanya adalah Phytophthora teman-teman ya. Nah, jadi ini penampakannya CMK Karisma Media Polybag usia 35 hari setelah tanam. Oke teman-teman ya, cukup sekian video kita kali ini. Nantikan video selanjutnya dan jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tahu update-update terbaru tentang pertanian cabai media polybag. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani polikultur.